Sebenarnya kalau akun medsos itu katakanlah, apalagi akunnya sudah berfollower lumayan banyak, peluang cuannya itu banyak. Salah satunya katakanlah kita dapat endorsement pertama endorsement. endorsement, terus tuh kerja sama branding, personal branding. Oh, personal branding. Kalau dulu kan lagi rame tuh caleg dan lain-lain. Itu masuk tuh personal branding. Endorsement juga tapi lebih ke personal politik. branding, ya. Ke orangnya ya. Politik dan lain-lain. Dan juga dari medsos itu kita dapat katakanlah link untuk privilege. Oh iya. Bisa kenal orang lain. Iya, jadi kita banyak kenal orang lain. Kerjasamanya bisa admin akun ini nih. Itu seperti itu. Benar. Yang paling dibutuhkan itu pertama konsisten. Jadi kita memang harus posting terus. Jadi kita rutin posting, update, dan juga kita harus pikirkan kontennya ya. Jadi kontennya itu harus mempunyai nilai. Dalam artian nilai seperti ini. Itu yang menarik bagi ini ya, konsumen kita ya, konsumen kita atau netizen kita. Jadi ketika konten kita menarik, kemudian kita konsisten, itu ya insya Allah followersnya. Jadi tergantung konten juga berarti. Iya, betul. Ngomongin bisnis itu nggak lengkap kalau kita nggak ngomong langsung sama pelaku bisnisnya. Nah, jadi di episode kali ini kita akan ketemu dengan salah seorang pelaku bisnis ya, pelaku bisnis di bidang digital ya, digital sosial media, benar tak? Ya, betul. Betul sekali. Langsung aja kita sambut narasumber kita, ini Pak Andri Sutendi. Halo, sobat kita ini. Terima kasih sudah diundang. Ya, nah jadi Andri Sutendi manggilnya Mas tidak pernah juga. Biasa, karena kan Andri ini kawan udah lama ya dari kecil lah gitu. Tidak kecilnya juga tapi jadi kawan sekolah intinya. Nah tapi sekarang Andri ini udah merambah ke dunia bisnis sejak tahun berapa Andri? Kalau untuk di digital itu dari 2015. 2015 ya. Dari 2015 sampai 2024 berarti sudah 9 tahun ya. Lebih kurang 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun itu sudah menggeluti dunia digital. Jadi kalau 2015 berarti pas awal-awal sosial media ya. Betul. Jadi awal-awal sosial media Instagram di Palembang itu kita sudah mulai. Menginjakkan kaki. Menginjakkan kaki dulu. Oke. Nah, jadi untuk yang baru ketemu dengan channel ini atau baru ketemu segmen podcast ini, jadi segmen podcast ini namanya segmen Ngobis. Ngobis ini kita akan bahas tentang bisnis dan marketing. Jadi seputar bisnis dan marketing. Jadi untuk teman-teman yang sedang pengen belajar tentang bisnis dan dunia marketing mungkin bisa kita obrolin di sini. Nah, karena kan kita langsung ngobrol dengan pelaku bisnisnya ini. Nah, jadi kita bahas sedikit nih, karena kan mungkin penonton tidak tahu nih siapa ini. Boleh. Andri Sutendi ini. Jadi Andri Sutendi yang saya kenal itu adalah seorang pebisnis muda. Amin. Bisnis muda berbakat, berkarisma. Iya. Jadi Andri ini kalau profilnya ya, enggak apa ya, spill dikit profilnya ya. Profilnya Andri ini salah seorang pegawai BUMN pertama ya. Betul. Kemudian mulai ketika 2015 mulai merambah dunia bisnis, benar ya? Iya. Dunia digital. Dunia digital lebih tepatnya. Kemudian juga merambah ke media online. Betul. Nah, jadi media online ini apa aja kita dengar langsung nih dari Andri. Jadi kayak mana nih media online sama dunia digital nih, kayak mana sih maksudnya nih? Apa namanya dan bergerak di bidang apa aja? Oke. Sebenarnya sih kita mulai dari 2015 itu awalnya dari media sosial itu di Instagram. Instagram awalnya. Memang Instagram lagi benar-benar booming gitu ya. Booming, digandrungi anak muda terutama di Kota Palembang. Muncul ide buat akun publik. Ya. Oh, pas awal-awal. Pas awal-awal kita buat akun publik. Kalau Instagram kan boomingnya sekitar 2013 ya? Iya, 2013 awal muncul. Nah, 2015 itu di Palembang langsung masuk. Ada peluang masuk. Akun yang pertama apa nih? Akun yang pertama kita buat itu namanya Palembang Up. Palembang Up. Mungkin ada. Masih aktif sekarang ya?
Kebetulan akunnya disable, Oh, disable. tapi kita ada akun cadangannya. Ada cadangan. Jadi akun palembangapp.co kalau sekarang. Oh, nah nanti kita bahas itu tuh. Oke. Kok bisa kayak gitu. Coba tuh jadi pelajaran kan untuk Jadi teman-teman. pelajaran, betul. Nah, terus apa lagi tuh? Dari 2015 itu kita bangun Palembang App. Itu paling tinggi berapa follower? Pada saat itu followernya di 120.000. 120.000. Itu termasuk yang tertinggi di Palembang ya? Salah satunya. Salah satu yang ya. tertinggi di Palembang. Ketika tahun itu. Tahun itu betul. Kalau sekarang udah ada yang Sekarang jutaan. banyak, iya. Ada yang sudah jadi selebgram. Dan lain-lain. Terus apa lagi? Dari sana karena peluang usaha dan bisnisnya banyak, katakanlah ada beberapa endorse. Endorsean maksudnya. Ya ada masuk endorsean dan juga dari sosial media gitu malah banyak muncul selebgram karena ada beberapa yang kita posting itu jadi selebgram. Oh, justru yang setelah diposting malah jadi selebgram. Iya betul, ada beberapa selebgram setelah kita posting dulu. Jadi ini selebgram di bawah naungan akun ini atau sendiri dia? Enggak, itu kita cuman posting aja. Bantu posting aja. Jadi mereka jadi selebgram. Setelah itu baru muncul beberapa akun publik lainnya yang di bawah manajemen kita, karena ada beberapa orang yang katakanlah pengen kita kelola. Jadi akun publik kita kelola, jadi dia punya akun terus minta tolong dikelola kayak itu. Dikelola dan akhirnya mungkin kita akuisisi. Oh, akuisisi akhirnya. Iya. Oh, jadi di bawah naungan grupnya ya? Iya, Sumsel Net Media Group kalau nama grupnya Sumsel Net Media Group. Oke. Iya, betul. Jadi untuk setelah Palembang App, kemudian ada akun yang mengikuti itu yang akhirnya diakuisisi. Iya, ada beberapa akun lainnya seperti katakanlah Palembang Bedebis. Oh, Bedebis juga. Lemak Nian Lur. Itu Lemak Nian Lur itu baru atau lama? Kalau Lemak Nian Lur itu sebenarnya akunnya udah lama. Udah lama. Tapi bukan backgroundnya di put konten kreator. Tapi setelah awal tahun kemarin kita lihat karena konten kreator itu lagi naik, ya apalagi food vlogger ya. Iya, food vlogger lagi naik. Kayak yang pernah ada yang namanya itu yang di Batu Raja Ogon Kuliner ya. Iya. Itu Mas Satria itu. Sama Deki. Sudah ada lagi tapi. Iya. Nah, akhirnya buat salah satunya tadi Lemak Nian Lur dan juga Lokak Promo. Itu segmen yang katakanlah pudis dan juga promosi jualan dan lain-lainnya. Oh, jadi kayak promo-promo bantu promote itu ya? Iya, bantu promo UMKM, katakanlah. Itu berbayar tapi? Ada yang berbayar, tapi memang ada yang kita khususkan segmen katakanlah ada UMKM. Support ya? Iya, yang mungkin tidak ada biaya promosi, kita datang ke sana, kita support. Kita nggak minta gratis, bayar sendiri. UMKM. Jadi kalau di perusahaan besar kayak CSR-nya ya. Iya, CSR-nya betul sekali. Iya. Terus akun apa lagi nih? Jadi total ada berapa akun nih di bawah manajemen nih? Kalau sekarang untuk akun publiknya itu ada sekitar 7 akun publik. Untuk satu di media online dan satu juga di media cetak. Di majalah cetak itu kita terbit bulanan Sumsel Net Media. Oke, bentar direkap dulu. Ada 6 akun online. 7. Atau 7? Oh, 7. 7 media sosial. Satu media online. Media online itu apa nih? Website maksudnya? Website betul. www.sumselnetmedia.com. Nah, ini tentang apa nih sosialmedia.com ini? Kalau di situ lebih ke media mainstream pada umumnya, jadi menyampaikan berita-berita terupdate di Sumatera Selatan, nasional, dan juga memang ada pojok promosi, katakanlah ada usaha, misalnya kayaknya hotel atau dan lain-lain itu bisa ada di pojok promosinya. Oh, jadi bisa promosi di situ promosi juga bisa di situ. Oh, jadi ini media umum untuk Sumsel ya? Iya, Sumsel dan nasional. Sumsel dan nasional. Oke. Oh, jadi ada juga yang dari nasional masuk iklannya di situ ya? Kalau untuk di nasional mungkin di media online belum terlalu banyak, tapi katakanlah kita adakan bundling sih biasanya kayak mereka kerjasama di media sosial, tapi kita bundlingkan juga di media online. Jadi ada satu keterkaitan. Awalnya minta promo di akun sosmed, tapi sekalian nih ada bundling nih kalau mau di website. Betul. Kayak itu ya. Jadi kalau yang
apa tadi Sumsel Net Media. Net Media itu aktif di berita ya. Ya, lebih ke Pemberitaan. terkini tentang Sumatera Selatan dan nasional. Ini yang dibahas umum ya berarti ya, bukan Umum, betul. Bukan tentang politik, bukan apa itu enggak umum ya. Enggak. Jadi kalau ada yang viral, Ada yang viral bisa masuk. kuliner masuk juga oke, masuk. oke. Seperti itu. Jadi kayak media berita lah ya. Iya, media berarti pada umumnya. di sini ada, kita bahas bisnisnya nih ya. Iya. Bisnisnya berarti ini udah punya kantor fisik atau belum nih? Kalau untuk kantor fisik kita dari awal berdiri udah punya. Sudah punya. Sebelumnya di Macan Lindungan. Macan Lindungan. Iya. Saat ini kita kebetulan kemarin kontraknya habis. Memang lagi proses cari kantor baru. Kantor baru untuk saat ini masih, kalau misalnya kita ada kegiatan itu di working space paling. Working space. Sementara di working space tadi nanti akan ada kantor lagi. Ini lagi survei, kemarin ada tawaran di Skip, cuman memang belum cocok jadi belum di ini. Iya, working Mungkin space ada kalau boleh saran-saran. Kan siapa tahu ada yang punya ruko boleh komen di sini. Oke. Nah, jadi yang Sumsel Net Media ini jatuhnya jurnalistik ya? Betul. Jurnalistik. Berarti punya wartawan. Ada wartawan. Ada wartawan, ada yang liputin, ada yang layouting juga. Betul, ada layouting untuk majalahnya ada. Berarti ada termasuknya juga admin apa namanya itu website juga ada berarti ya? Admin websitenya ada, jurnalistiknya ada, sama untuk layout kalau kita di majalah cetak per bulan itu juga ada. Oh, ini cetak juga ada ya? Cetaknya juga ada. Nah, ini di apa namanya, dibagikannya kemana nih kalau yang cetak? Kalau yang cetak itu kita berikan ke yang katakanlah memasang iklan atau kerjasama. Untuk saat ini kan yang kerjasama salah satunya itu di DPRD Sumsel, DPRD Kota, dan juga ada beberapa hotel. Nah, di hotel itu kan biasanya tuh di lobi-lobi itu ada tempat katakanlah orang-orang nunggu, itu ada slot untuk bacain. Nah, kita taruh di situ. Iya. Jadi bukan dijual bebas berarti. Sebenarnya untuk umum bisa beli juga, langsung beli ke kita. Harga per korannya itu 35.000 per majalahnya. Majalah. Iya, tapi karena bisa beli di mana tuh? Kontak langsung ke kita juga boleh. Oke, itu. Jadi sementara masuk ke di lobi-lobi itu ya. Di lobi hotel atau katakanlah di tempat-tempat yang memang memasang iklan ruang di tunggu majalah itu. Oke. Nah, balik lagi ke yang sosial media tadi. Jadi kan 7 akun nih. 7 akun, itu masing-masing akun ini adminnya beda-beda atau gimana? Kalau untuk 7 akun itu adminnya ada yang katakanlah satu akun dikelola satu admin, ada yang satu admin mengelola beberapa akun. Jadi ada tim yang mengelola konten lebih kurang. Jadi berkoordinasi. Jadi ada yang ngelola akun, ada yang ngelola konten. Iya. Beda orang itu, beda beda posisi. Kalau untuk mengelola konten kita ada memang katakanlah misalnya tadi kayak konten kreator, kita visit kebetulan di Lemak dan Lur aku dewe. Sekaligus influencer ya. Jadi konten boleh lah di follow nanti. Lemak dan Lur kan itu kita visit atau katakanlah kita support UMKM. Kita kan ada tim videografernya. Kebetulan yang tampil in frame-nya aku. Kemudian ya tim kita ngedit. Setelah memang cocok dan sesuai dengan target pasar kita baru kita posting. Oh iya, benar. Jadi 7 akun ini adminnya bisa lebih dari satu akun bisa lebih gimana? gitu. Satu admin bisa lebih dari satu akun. Betul. Jadi satu admin bisa lebih dari satu akun. Katakanlah ada admin yang berhalangan posting, ada yang backupnya. Jadi insya Allah setiap hari selalu ada berita yang diposting. Jadi nggak mutus lah kata orang. Jadi kalau apa namanya itu kan akun sosmed nih ya, akun sosmed ini yang peluang bisnisnya tuh di bagian mana sih? Itu kan kalau misalnya punya akun sih ya punya akun aja. Apa lebih cuannya dari mana sih sebenarnya itu? Sebenarnya kalau akun medsos itu katakanlah apalagi akunnya sudah berfollower lumayan banyak, peluang cuannya itu banyak. Salah satunya katakanlah kita dapat endorsement pertama endorsement. Terus tuh kerja sama branding, personal branding. Personal branding. Kalau dulu kan lagi rame tuh caleg dan lain-lain. Itu masuk tuh personal branding.
endorsement juga, tapi Endorsement lebih juga, ke lebih ke personal politik, branding, ya, ke orangnya ya. politik dan lain-lain. Dan juga dari medsos itu kita dapat katakanlah link kata orang tuh privilege. Oh iya, bisa kenal orang Iya, lain jadi dari kita situ. banyak kenal orang lain. Ini Kerjasamanya bisa admin akun ini nih. Itu deh. seperti itu. Benar. Jadi bisa self branding juga di Self situ. branding, ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen mulai sebagai istilahnya apa nih nyebutnya nih? Sosial media influencer aja lah. Sosial media influencer ya. Jadi untuk yang pengen jadi sosial media influencer ini yang harus dimulai itu mulai dari mana sih? Harus punya akun yang punya banyak follower atau gimana itu? Sebenarnya kalau untuk punya akun banyak followers itu katakanlah prosesnya mungkin lama ya. Jadi prosesnya yang mungkin lama, terutama kayak di Palembang ini jumlah akun publiknya itu sudah terlalu banyak Iya, ya. banyak. Terlalu banyak. Ada yang benar-benar naik, ada yang tenggelam. Iya, betul. Jadi itu banyak. Kalau kita mau katakanlah mau membuat akun publik, contohnya di Palembang, yang paling dibutuhkan itu pertama konsisten. Jadi kita memang harus posting terus. Jadi kita rutin posting, update, dan juga kita harus pikirkan kontennya ya. Jadi kontennya itu harus mempunyai nilai. Dalam artian nilai seperti ini. Itu yang menarik bagi ini ya, apa namanya tuh, konsumen kita ya, konsumen kita atau netizen kita. Jadi ketika konten kita menarik, kemudian kita konsisten, itu ya insya Allah followersnya. Jadi tergantung konten juga berarti. Iya, betul. Nah, untuk masalah konten nih, konten ini harus kita liput sendiri atau repost nih, yang mana yang secara etikanya nih? Sebenarnya kalau untuk di media sosial ya, terutama di akun publik, itu kalau sumber berita dan lain-lain itu dari netizen biasanya. Dari netizen DM katakanlah ada update. Oh, di DM. Iya. Amin, nyingok Amin. Iya, misalnya Min, ini di Jakabaring macet Min, tolong bantu diposting. Oh, justru dari situ ya. Kalau misalnya ada kehilangan pun, misalnya Min di sini ada kehilangan motor dan lain-lain, tolong Min disebarkan. Itu tidak perlu diedit atau harus diedit dulu biasanya? Kalau di ini. Kalau untuk di media sosial itu balik lagi ke yang punya akun ya. Kalau di sini nih, kalau di kita sendiri, di grup kita, itu biasa kita edit dulu, jadi kita kasih template gitu ya. Iya, jadi kita kasih template, keterangan, katakanlah clickbait-nya lah kalau kata orang di YouTube kan. Jadi kata-kata itu kata-kata yang menarik sehingga orang tertarik untuk melihat video itu. Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah bisnis, berarti peluang bisnisnya itu pertama dari endorsement, terus branding, terus juga kenalan. Nah, teman, kalau untuk yang pengen mau mulai kan tidak semua orang itu bisa langsung naik nih kan follower itu. Berarti mulainya dari apa tadi? Mulai dari konsisten ya. Iya, kita harus konsisten. Cuman kita harus tentuin dulu ya, ini sosmednya itu bahas tentang apa. Ya, gitu. jadi kita mungkin kalau akun publik kan berarti kita fokusnya di pemberitaan dan lain-lain. Katakanlah kalau kita mau fokus di konten creator, ya pertama kita harus tentuin tema. Iya, misalnya di food vlogger. Buatlah list tempat makan legend misalnya di Palembang yang kira-kira bakal rame. Itu biasanya kalau food vlogger itu lebih cepat naik, apalagi di TikTok kan lebih gampang naiknya. Ngomong-ngomong masalah sosial media, yang mana sekarang yang paling potensial, Instagram, TikTok atau YouTube untuk paling cepat terkenal? Kalau untuk di Palembang mungkin ya. Kalau untuk di Palembang yang banyak penggunanya masih di Instagram. Masih di Instagram. Tapi kalau untuk yang cepet naik dan viral kayaknya di TikTok deh. Jadi algoritmanya ya? Iya, di TikTok itu kan walaupun followers kita belum banyak tapi langsung di up gitu biasanya. Kena FYP katanya ya. Jadi beberapa konten kreator Instagram itu awalnya dari TikTok. Kalau kayak food vlogger sekarang. Sekarang lagi rame konten kreator food vlogger Palembang kan dari TikTok, anak-anak TikTok. Itu followers di TikTok mereka banyak, tapi di Instagram mereka belum terlalu banyak. Karena di Instagram kan lebih susah naik followersnya dibandingkan sama di TikTok. Iya, karena kalau di TikTok itu kan nasional biasanya. Iya. Ya. Kalau di Instagram itu lebih selektif mungkin ya. Betul, lebih selektif. Oke. Nah, kalau di YouTube sendiri kita memang belum masuk ke situ. Belum main di situ. Ya, kalau di YouTube kan ada cuannya itu dari monetize yang pertama ya, selain juga endorsement ya. Cuman kalau dari Instagram dan TikTok itu full dari endorsement berarti ya. Kalau di Instagram sebenarnya
kemarin udah ada isu bakal dimonetize juga Cuman ada. memang kalau di kami memang belum masuk ke monetize di situ. Tapi sudah bisa sekarang. Kalau nggak salah udah bisa. Udah bisa. Apalagi gabung sama Facebook ya. Ada sekarang kan Facebook Pro sama baru tahu itu ya. Iya, jadi di Facebook kan ada yang namanya FB Pro. Jadi kayak kita buat konten kreator original. Itu pembayarannya sama kayak itu pakai dolar. Iya. Ada live-nya juga. Konten kreator itu kalau misalnya ada standar sekian bisa dapat ini ya. Iya. Per view berarti. Kalau nggak salah per view. Per view. Tapi kita kemarin baru nanya-nanya juga belum eksekusi di situ. Nah, terus untuk kalau misalnya ada yang endorse nih ya, yang di endorse ke akun kita pasangin iklan lagi pakai ads yang berbayar itu atau benar-benar organik gitu? Kalau kita selama ini sih organik ya. Jadi katakanlah memang real dari followers kita ya. Tapi kalau seandainya memang dari yang memasang iklan katakanlah boleh di boost atau pakai ads, ya udah kita tambahkan juga di ads. Tapi selama ini sih lebih cenderung organik dari followers kita. Jadi kalau misalnya dari yang mau masang iklan itu paham kalau misalnya ini kayaknya harus ditambahin ini deh, boleh dah sekalian ditambahin ininya biayanya ditambahin di situ atau sudah include di situ? Biasanya kita ada spare sih. Jadi katakanlah misalnya endorsement itu 1 juta, mungkin kita spare 50 atau 100 ribu untuk di boost. Kalau jadi tidak ada cost tambahan ya? Tidak ada cost tambahan. Jadi katakanlah memang pas pengajuan itu memang kita udah spare di untuk katakanlah kalau ada permintaan penambahan boost di ads, kita udah siap. Oke. Nah berarti kalau endorse di grup ini misalnya, itu sekali endorse itu berapa untuk minimal? Kalau untuk endorse paket bundling lah ya. Bundling ya. Paket bundling mungkin 7 akun 1 juta lah. Satu kali iklan itu 7 akun langsung. 7 akun langsung bisa. Kalau misalnya pengen cuma 1 akun ini, misalnya cuma pengen di Lemak Nian Lur ini misalnya. Bisa. Kalau di Lemak Nian Lur 2,5. 250 ribu gitu ya. Itu satu postingan. Ya itu terima konten jadi ya. Kalau konten jadi kalau minta dibuatin, kalau kita visit beda lagi. Beda lagi. Iya. Berapa itu? Kalau untuk visit di Lemak Nian Lur mungkin minimal dari 500 ribu ya. 500 ribu. Ya, jadi kita visit, kita buat konten reelsnya dan nanti diposting di story juga. Oke. Berarti kalau pengen ngendorse di sini itu bisa milih mau di akun yang mana atau mau bundling semua akun termasuk juga di Sumsel Net Media itu. Bisa. Oke. Jadi, cuman kalau rata-rata itu banyak dari perusahaan atau apa ini yang biasanya yang masuk endorse nih? Kalau yang endorse itu kebanyakan sih memang dari F&B ya. Jadi F&B, jadi memang kuliner ya. Memang ramenya di kuliner. Tapi kalau sekarang sih akhir-akhir paling kita jadi tim media partnernya konser kayak gitu. Konser. Justru konser malah yang endorse ya? Iya, konser juga rame sekarang kan. Lagi di Palembang kan lagi beberapa benar. Karena kan anak muda kan sekarang banyakan di sosmed ya daripada keliling-keliling kan. Jadi lebih efektif kalau pakai sosmed masang iklannya. Iya. Jadi memang sudah ada pergeseran atau mungkin dulu pasang beritanya di koran atau di mana, radio. Iya. Gitu ya. Kalau sekarang kan lebih cenderungnya sosmed di medsos. Karena kan ramenya di situ. Anak muda ramenya di situ kan. Oke. Nah, jadi di grup sosial media ini ada konten kreatornya berarti yang dari influencer atau dari tim sendiri? Kalau untuk itu ada. Jadi misalnya dari Lemak Nian Lur itu kan kalau katakanlah aku nggak bisa hadir, kita ada 2 talent kita. Talent kita yang siap untuk visit ke lokasi yang konsumen inginkan. Nah, talent ini dia ini konten kreator yang pure, dia itu konten kreator atau memang karena dia bagian dari tim ini? Dianya konten kreator. Jadi selain dari ikut tim ini dia mandiri juga bisa? Iya. Sebagai konten kreator. Sebagai konten kreator mandiri jadi juga dia bisa. Punya follower sendiri berarti? Dia punya follower sendiri, betul. Oke. Nah, jadi kalau berarti di sini ada manajemen talent juga di sini? Kalau untuk manajemen talent mungkin belum sekomplit itu ya, tapi katakanlah kalau seandainya konsumen butuh talent, kita bisa siapkan. Misalnya butuh talent untuk visit ada 5 konten kreator atau 5 influencer, itu bisa kita siapkan. Oke. Karena itu tadi kita punya privilege kenal banyak orang, salah satunya kenal beberapa influencer atau konten kreator. Jadi yang influencer atau konten kreator ini di luar manajemen ya, bisa dikontak aja itu.
Iya, ada yang di luar manajemen, ada yang bagian dari manajemen. bagian dari manajemen kita. Oh, yang kalau bagian dari manajemen influencernya ada berapa banyak? Kalau untuk saat ini ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Boleh di-spill nggak siapa saja? Boleh. Boleh. Iya. Nanti kena cas nih. Kalau boleh nih, boleh. Ada 4 orang dari tim kita. Ada dia, ada Ilham, ada Cika sama Ade. Oh, itu influencer di Palembang gitu ya? Iya, dari tim kita. Jadi kalau seandainya ini Palkomtek nih mau endorse dengan salah satu misalnya si Ilham tadi misalnya, itu kita kontaknya ke manajemen atau langsung ke pribadi? Kontaknya ke kita dulu. Oh, ke manajemen. Nanti kan ada kerjasamanya seperti apa, baru kita disposisi ke tim. Oh, kayak itu. Jadi 4 orang ini bagian dari manajemen. Manajemen apa namanya? Sumsel Net Media. Sumsel Net Media. Oh, itu nama grupnya ya? Iya. Nama grupnya Sumsel Net Media. Karena di bawah PT kita kan PT Raja Net Media Indonesia, udah berbadan hukum. Oh, itu nama PT-nya. Iya. PT Raja Net Media. Kalau nama grup sosial medianya ini tadi Sumsel Net Media. Oh, oke. Jadi kalau ada yang ingin kontak untuk kerjasama endorsement segala macam itu ke sosial medianya. Iya. Atau ke saya pribadi boleh. Oh, boleh. Boleh nih nanti kita tampilin nih kontaknya di deskripsi. Boleh. Oke. Nah, jadi kita sudah bahas tipsnya untuk yang mau mulai, terus peluang cuannya di mana. Kalau bahas potensinya seberapa besar nih, atau seberapa lama deh sosial media ini. Apalagi kan kalau kita bahas tentang berita yang lagi hot sekarang kan, TikTok di Amerika mau di ban, itu kan? Itu yang lagi. Dan itu otomatis kan kalau TikTok di Amerika itu kan nomor 1 di dunia kan, pengguna terbanyak. Nomor 2-nya Indonesia. Kalau nomor 1-nya itu di ban dari Amerika, otomatis Indonesia jadi yang pertama. Nah, apa itu menurut selaku ini penggiat sosial media nih, selaku penggiat sosial media, itu bakal berdampak nggak sih untuk sosial media kita? Sebenarnya kalau untuk potensi ya, katakanlah potensi tadi, tentu potensinya ini berlangsung lama sepertinya, karena memang pergeseran dari media konvensional ke media digital. Jadi medsos ini suatu gaya hidup baru ya, katakanlah karena kita misalnya kalau mau update berita dulu baca koran pagi-pagi, kalau enggak sekarang tinggal buka HP. Jadi tinggal buka Instagram malah. Kalau dulu masih buka website atau aplikasi yang khusus berita. Sekarang kalau tinggal buka sosmed muncul berita, bahkan berita untuk yang sekitaran kita. Kalau dulu kan harus berita nasional kan, baru nyari nih bagian Sumsel. Kalau sekarang akun publik inilah yang jadi berita-berita lokal itu ya. Iya. Jadi itu dari potensinya itu bakal masih panjang nih. Masih panjang dan juga katakanlah memang untuk di Indonesia kan bonus demografinya kan juga sampai 2045. Itu anak muda semua kan. Iya, 2045 kan. Jadi potensi pengguna media digital, sosmed itu di Indonesia memang sangat tinggi. Jadi kalau menurut aku pribadi sih media sosial ini bakal masih panjang. Prosesnya makin panjang. Jadi apalagi kan sekarang anak-anak muda cita-citanya malah salah satu pilihan utama konten kreator. Di zaman kita dulu udah ada tuh pilihan itu. Malah sekarang jadi pilihan utama. Mau jadi apa? Konten kreator. Artinya kan ini bakal jadi pekerjaan yang baru lah istilahnya ya. Dan apakah tahun 2045 nanti bakal jadi pekerjaan tetap? Kita belum tahu juga kan. Belum tahu betul. Tapi prediksinya bakal masih panjang ini ya sosial media ini. Iya. Kalau menurut saya sosial media akan tetap diminati dan juga bakal panjang karena memang ini wadah katakanlah yang digandrungi semua kalangan terutama anak muda. Jadi one stop system lah katakanlah. Jadi orang mau cari berita ada di medsos, ada semua. Orang mau hiburan ada di medsos, orang mau cari katakanlah tempat nongkrong, kafe baru itu ada di medsos. Pencarian juga bisa ya. Iya, betul. Jadi katakanlah misalnya Satria mau makan apa nih? Oh itu buka Instagram Lemak Nian Nur, ada tempat makan baru yang. Iya. Jadi memang media sosial ini panjang prosesnya makan panjang. Katakanlah kayak Facebook dari dulu sampai sekarang masih eksis. Masih sustain ya. Tapi ada dulu yang sosmed yang sudah hilang. Friendster. Itu tidak lama tuh, paling cuma 2 tahun itu kan udah hilang karena ketutupan Facebook. Betul. Bahkan sempat Facebook awal-awal itu dikira bakal sama nafsunya kayak Friendster. Ternyata panjang. Karena dia
terus bertransformasi, Iya, betul, ngikutin perkembangan transformasi. zaman. Apalagi kan sekarang bahkan tahun 2021 kalau salah yang VR itu ya, Iya. metaverse. Iya, Metaverse. Bahkan Facebook sampai jor-joran sampai ngubah nama jadi Meta. Meta, betul. Karena pengen jadi bagian dari metaverse, bahkan jadi pionir itu kan. Artinya Iya. sosmed itu bakal terus ada kayak itu ya. Mungkin Iya. berbeda bentuk aja nanti ya. Betul. Siapa tahu jadi di metaverse dia kan. Heeh. Bisa jadi. Iya, meskipun sekarang sudah mulai hilang nih kabar metaverse nih. Udah mulai redup nih pembahasannya. Lagi adem lagi ya. Iya, bahkan sekarang yang lagi viral AI. AI, betul. Malah pengen ke AI. Nah, bahas dikit ya tentang AI ya. Heeh. Ini bakal ngegerus konten kreator enggak sih AI ini? Sebenarnya kalau dari kami pribadi ya, kalau untuk AI itu malah mempermudah ya. Mempermudah. Kalau boleh dibilang Sudah dipakai ya sekarang? kayak bikin caption dan lain-lain kita bisa ChatGPT udah iya. dipakai. Atau benar-benar. misalnya kita mau buat video, katakanlah video promosi tapi nggak ada talent kan udah tersedia sekarang. Tinggal kita tulis kata-kata, nanti suara tinggal ada. Ya, bikin musik juga sudah ada sekarang. Iya, Kemarin betul. aku ketemu namanya Sona AI itu kan bikin musik tuh. Tinggal kita ketik itu bisa jadi ini, Lagu. jadi lagu. Jadi komposer langsung Jadi ya. komposer langsung. Betul. Terus ada juga yang bikin karakter. Iya. Ada yang bikin foto atau segala macam, udah lengkap semua ya. Jadi mungkin bahkan sosial media isinya AI semua nanti. Iya. Jadi katakanlah kalau dari kami pribadi sih sebenarnya dengan kemajuan teknologi AI ini kita ambil sisi positifnya ya. Di sini kita bisa mempermudah pekerjaan sehingga sesuatu yang mungkin dulu sulit sekarang lebih gampang karena ada AI. Jadi memudahkan. Mungkin AI itu bisa membantu, otaknya kan tetap di manusia. Mungkin seperti itu. Ya, jadi idenya tetap dari manusia, tapi pengerjaannya bisa dibantu oleh AI. Betul. Jadi tidak usah takut Nggak usah AI takut. bakal tergerus ya. Enggak. Mungkin takut kalau misalnya AI bakal menguasai dunia itu. Ucap film Doraemon itu. Film Terminator. Iya. Ya, jadi jangan jadikan ancaman lah AI. Betul. Malah kita yang harus transformasi. Iya. Gitu ya. Kita harus terus berinovasi dan juga improve ya. Jangan sampai ketinggalan. Betul. Bahkan dimanfaatkan. Karena kan ciptaan itu harusnya kita yang memanfaatkannya, malah bukan jadi yang digantikan. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi sosmed itu bakal masih banyak. Nah, balik yang tadi yang ke TikTok bakal di-ban itu, bahkan katanya tahun 2025 ya, itu TikTok sudah tidak boleh lagi ada di Amerika. Ya. Syaratnya kan harus kalau nggak dibeli atau akuisisi oleh perusahaan Amerika, ya kedua di-ban itu. Nah, kalau itu bakal berdampak sih menurut selaku pengamat sosial media. Mungkin kalau masalah tidak berdampaknya tadi tergantung dari TikToknya sendiri ya. Iya. Kalau pengguna di Indonesia mungkin terus meningkat, tapi bukan dalam artian ini menambah jumlah dan lain-lain. Tapi yang di Amerika penggunanya tetap di Amerika, kita yang tetap di Indonesia. Dalam artian tidak akan bertambah juga. Tidak akan bertambah juga. Penduduknya segitulah masalahnya. Tinggal dari TikToknya bakal dia maksimalkan di mana gitu kan. Betul. Soalnya kan kalau kehilangan pasar di Amerika, otomatis kan pasarnya ke Indonesia tuh. Tinggal mau diapain nih pasarnya Indonesia ini. Kayak gitu, itu kayaknya udah kejauhan kita bahas itu. Intinya, jadi sosial media ini luas ya. Pemanfaatannya itu luas. Bahkan pas luas. Instagram baru muncul, aku nggak kepikiran kalau bakal bisa jadi cuan. Iya, ternyata ada yang udah duluan. Di tahun 2015 udah ada cuan ini kayaknya nih. Mungkin awalnya dulu bukan mikirnya cuan ya. Jadi memang malah pengen terkenal dulu. Kalau boleh sedikit cerita dulu, mungkin ada akun namanya Explore Sumsel atau Explore Palembang. Jadi kita mungkin posting nggak pernah di repost posting itu, ya udah kita buat sendiri. Akhirnya awal dari situ. Iseng-iseng rutin posting. Banyak followers nambah, banyak masuk endorse, tambah semangat. Jadi duit lah sekalian. Jadi duit sekalian. Iya. Oke. Nah, mungkin itu aja ya. Siap. Ya, kalau seandainya ada yang pengen kita bahas lagi, mungkin
dari yang bisa Palkomtek ke Sumsel Net Media mungkin bisa kita terusin nih. Kan kita Bisa. kan kursus nih. Iya. Nanti kita terusin ke magangnya kan masuk tuh kan. Bisa. Bagian sosial medianya, Bisa. konten Konten kreator, desain grafis, grafisnya ya. bisa masuk. Jadi kan kalau di Palkomtek kan kursus bidang komputer tuh kan. Jadi belajar juga untuk itu. Oke lah, jadi thank you Andri Sutendi Sama-sama. Terima kasih banyak Satria Perlia. konten kreator ternama di Palembang nih. Ais. Iya, lemaknya lur. Oke, ya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kamu luar biasa udah menonton sampai akhir. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.